Ya, saudara, selamat jumpa kembali dengan Gerbang 7 Tangsel. Ini ada lagi satu permasalahan di negara tetangga kita. Ya, biasalah, Malaysia ya. Ketika timnas Indonesia usia 17 tahun ini berhasil memenangkan dua pertandingan awal, yaitu antara Korea Selatan 1-0 dan pertandingan kedua melawan Yaman 4-1. Di saat kita sedang euforia dengan kemenangan tersebut, karena kemenangan 4-1 melawan Yaman, otomatis kita akan masuk ke Piala Dunia U17, walaupun tinggal menyisakan satu pertandingan lagi, yaitu melawan Afghanistan. Jadi melawan Afghanistan ini sudah tidak mempengaruhi lagi posisi timnas U17 Indonesia untuk maju ke Piala Dunia U17 tahun 2025 di Qatar nanti. Nah, yang anehnya di sini ada beberapa dari negara-negara tetangga, tentunya yang paling sering sekali memberikan komentar-komentar negatif terhadap persepak bolaan Indonesia ya, yaitu adalah Malaysia. Banyak komentar-komentar di Malaysia yang mereka ini sepertinya iri atau seperti apa ya. Kita yang menang dan mereka yang terlalu banyak berkuar-kuar di media sosial. Apa tujuan mereka sebetulnya? Sedangkan mereka tidak masuk dalam Piala Dunia U17. Mereka selalu gagal di kualifikasi piala-piala Asia atau usia-usia di bawah 17 tahun, bahkan 17, 19, 20, 23 mereka ini gagal. Demikian juga ada Thailand yang memang ikut masuk dan Vietnam ikut masuk, tapi sayang masih Thailand sementara ini harus pulang lebih awal karena memang menderita kekalahan dua kali berturut-turut. Tentunya Vietnam sekarang ini yang masih memiliki nilai satu, yang kemungkinan juga tidak bisa ikut dalam kualifikasi Piala Dunia U17 pada saat ini. Tinggal Malaysia yang tidak pernah ikut dan tidak ada bermain di mana-mana, tapi mereka selalu netizen ini ataupun pundit-pundit ini selalu saja membicarakan mengenai tentang Indonesia, padahal mereka nggak ikut ya. Mereka itu nggak ikut karena memang nggak lolos ya. Jadi bukan nggak ikut karena nggak mau, tapi memang mereka nggak lolos dalam kualifikasi Piala Dunia. Nah, maksud mereka apa ya? Sebenarnya kita ini susah nih, netizen Indonesia ini nggak usah sebenarnya mempermasalahkan mereka. Biar mereka bicara apa saja, ya. Yang penting kita timnas U17 ini akan maju ke Piala Dunia yang akan datang. Tentunya ini harapan PSSI untuk apa namanya, sekedar untuk melapiskan ya, melapis dari generasi-generasi, pembinaan generasi-generasi muda kita ini agar bisa nanti beberapa tahun ke depan mewakili atau menjadi tim nasional Indonesia yang kuat. Nah, coba kita dengarkan beberapa para pundit-pundit Malaysia yang setidaknya kita dengar ini mereka merasa iri dengan timnas Indonesia meskipun mereka tidak masuk. Coba kita dengarkan. Evandra Florasta menyebut kemenangan 4-1 timnas U17 Indonesia atas Yaman luar biasa. Indonesia pun lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kendati demikian, perjuangan timnas U17 Indonesia belum berakhir. Evandra dan kawan-kawan ingin terus menjaga fokus dan menjaga tren kemenangan sampai laga terakhir grup C. Evandra terus menampilkan sinarnya di Piala Asia U17 2025. Ia kini sudah menyumbangkan 3 gol buat Garuda Asia di ajang ini. Pendapat saya sangat-sangat luar biasa pertandingan kali ini. Di babak pertama kita sangat mendominasi permainan. Dan di awal babak kedua, kita terkena penalti. Saya akui mental teman-teman sangat kuat. Dan kita bisa membalikkan keadaan lagi. Asalnya sangat-sangat senang. Semoga laga berikutnya bisa meraih kemenangan. Dan sapu bersih kemenangan melawan Afghanistan, kata Evandra Florasta. Di sisi lain, pencapaian skuad Garuda Muda ini juga tentunya menjadi cambuk untuk negara-negara pesaing di Asia Tenggara, seperti Malaysia dan juga timnas Thailand. Malaysia yang tidak lolos ke Piala Asia U17 edisi kali ini, hingga Thailand yang sudah dipastikan tersingkir dari Piala Asia U17 karena tumbang dalam 2 laga di grup A kemarin.
Sementara timnas Vietnam masih menjaga asa untuk bisa lolos ke perempat final Piala Asia dan berusaha mengikuti langkah skuad Garuda Muda untuk meraih tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 usai berhasil menahan imbang raksasa Asia, yakni timnas Jepang U17 tadi malam dengan skor imbang 1-1. Safik Sali juga sempat memberikan pujian atas kualitas pemain senior hingga pemain junior Indonesia yang saat ini terus menggemparkan tanah Asia dengan prestasi gemilang yang diukir oleh punggawa Garuda. Dirinya juga menginginkan Federasi Harimau Malaya mengikuti langkah intens dari Federasi Indonesia dengan merombak dan melakukan transformasi sepak bola dalam negeri yang menghasilkan prestasi gemilang di kancah domestik hingga internasional seperti apa yang telah dicapai saat ini. Ketidaklolosan skuad Harimau Malaya ke Piala Asia U17 menjadi aib tersendiri untuk timnas Malaysia yang sempat menjadi tim penguasa di Asia Tenggara bersama dengan timnas Thailand dan juga timnas Vietnam. Ini situasi sangat berbanding terbalik di saat skuad Garuda terus terbang tinggi dengan prestasi gemilang menuju Piala Dunia. Tim pesaing di Asia Tenggara ini hanya bisa menjadi penonton bagaimana skuad Garuda bermain di level tertinggi. Pencapaian tim Garuda Muda tadi malam juga mendapatkan pujian dari media Malaysia, yakni Makan Bola. Untuk kali kedua secara beruntun timnas Indonesia U17 tampil di ajang tertinggi dunia setelah pada edisi sebelumnya didapuk sebagai tuan rumah. Namun kali ini lebih istimewa karena lolos lewat jalur kualifikasi. Indonesia layak ke Piala Dunia U17. Indonesia berhasil mengamankan satu tempat di Piala Dunia U17 setelah melaju ke babak perempat final Asia U17 dengan mengalahkan Yaman. Ya, saudara, itu bagaimana ya tadi satu buah video yang baru saja kami tayangkan, di mana timnas Indonesia sudah berhasil masuk ke Piala Dunia U17. Tinggal satu pertandingan lagi yang akan dimainkan oleh timnas Indonesia U17, yaitu melawan Afghanistan. Namun nanti hasil apapun yang terjadi melawan Afghanistan ini tidak merubah dari situasi atau posisi Indonesia yang masuk ke dalam Piala Dunia U17. Nah, tadi pun dikatakan bahwa perjuangan anak-anak usia U17 ini tidak lepas dari keinginan yang begitu kuat, dengan perjuangan yang begitu kuat, ya. Kemudian juga dengan banyaknya dukungan-dukungan dari para pelatih, terutama para pelatih tim senior seperti Patrick Kluivert dan sebagainya, yang memang mendukung timnas U17 ini agar bisa mencapai target di perempat final Piala Dunia U17 yang akan dilangsungkan di Qatar nanti. Nah, tadi pun dikatakan bahwa dari media-media atau negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, yang kita tahu bahwa Thailand sudah dipastikan tidak bisa mengikuti round berikutnya di kualifikasi atau di Piala Dunia U17 kali ini. Tapi Thailand masih mempunyai suatu harapan karena Vietnam ya masih mempunyai suatu harapan karena Vietnam telah berhasil menahan imbang raksasa Asia juga, yaitu Jepang dengan 1-1. Namun kemarin beliau pada pertandingan awal menderita kekalahan. Jadi walaupun memang masih ada peluang bagi Vietnam, ini cukup berat bagi Vietnam untuk bisa melaju ke putaran perempat final Piala Dunia mengikuti Indonesia. Namun sebagai negara tetangga, negara di kawasan ASEAN, kita berharap bahwa tinggal Vietnam yang sedang berusaha, mudah-mudahan mereka mampu memenangkan sisa-sisa pertandingan ini dan mengikuti jejak Indonesia maju ke Piala Dunia U17. Nah, sedangkan untuk Malaysia sendiri yang dikatakan tadi bahwa Safik Sali ini merasa iri dengan pengembangan pembinaan sepak bola di Indonesia, dan bahkan mereka juga ingin meniru tentang persepak bolaan Indonesia, di mana memang saat ini memang Indonesia sedang berada di terdepan di kawasan Asia atau di kawasan ASEAN. Dan juga banyak media-media Malaysia yang mengomentari dari pertandingan Indonesia melawan Korea Selatan, kemudian melawan Yaman tadi malam dengan skor 4-1, di mana media-media Malaysia ini sepertinya sekarang ini sudah mulai berbalik untuk mendukung Indonesia. Tetapi memang tidak jarang juga dari para netizen
Malaysia ini yang acap kali sering mencibir kita tentang timnas kita, karena timnas kita adalah ini baru pertama kali masuk ya secara kualifikasi. Dulu kita pernah masuk dalam Piala Dunia U17 karena kita menjadi tuan rumah, tetapi baru kali ini kita masuk secara kualifikasi dengan perjuangan awal. Nah tentunya mungkin nanti hasilnya akan berbeda dengan apa yang pernah dulu kita lakukan, karena kita dulu menjadi tuan rumah secara otomatis kita masuk, tapi ini melalui perjuangan kita, dan mudah-mudahan anak-anak muda kita ini nanti di Piala Dunia, di perempat final Piala Dunia bisa menunjukkan kualitasnya dari segi permainannya dan nilai juangnya yang tinggi. Kita harapkan saja, meskipun memang kita masih juga dianggap sebagai negara lemah di kawasan dunia ini. Ya, kita harapkan memang nanti anak-anak muda kita bisa lebih percaya diri lagi, kemudian ya, tidak takut dengan tim manapun. Kita mempunyai nilai juang tinggi, dan juga dengan taktik-taktik nanti akan diberikan oleh pelatih Nova Arianto. Nah, jadi bagaimana menurut pendapat saudara tentang perkembangan persepak bolaan usia dini U17 kita yang sekarang ini masuk ke Piala Dunia, dengan apa yang dikatakan oleh media-media Malaysia yang terdahulu, yang memang selalu mencemooh kita, tetapi baru kali ini mereka kemudian berpikir dan mengagungkan Indonesia, bahwa Indonesia adalah salah satu wakil Asia Tenggara yang berhasil menggendong ASEAN untuk masuk ke Piala Dunia U17. Silakan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.